Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya dan ketemu lagi dengan saya pribadi, Faras Visio. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan suatu cara untuk menangani dan mencegah suatu kaki mengecil akibat penyakit saraf tersebut. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui, menderita suatu penyakit saraf tersebut itu dapat menyebabkan kaki mengecil. Jadi otot-otot regio bawah ini bisa mengecil ketika kita tidak sering melakukan aktivitas atau membatasi suatu aktivitas. Nah, bagi kalian yang belum mengerti, saya sudah membuatkan video ini. Di video ini saya sudah membahas mulai dari awal hingga akhir, dan terkhusus di video yang saya buat kali ini saya akan memberikan solusinya, yaitu cara mengatasinya dan cara mencegahnya supaya kalian penderita penyakit saraf tersebut untuk tidak sampai ke kaki mengecil akibat penyakit ini, teman-teman. Nah, namun sebelum membahas bagaimana caranya, saya di sini akan memberikan sedikit garis besarnya, bahwasannya kaki mengecil akibat penyakit saraf tersebut itu diakibatkan oleh kelemahan otot-otot di area bagian regio bawah, teman-teman. Jadi ketika kita menderita penyakit saraf tersebut itu kan otomatis secara naluri tubuh kita pasti kita akan membatasi suatu aktivitas kita. Nah, karena membatasi aktivitas kita itu justru akan menyebabkan otot-ototnya yang biasanya digunakan tiba-tiba berhenti, kemudian menyebabkan kelemahan. Ketika otot melemah, lama-kelamaan ototnya akan mengecil dan menyebabkan otot di bagian regio bawah ini semakin menyusut, teman-teman. Nah, itulah mengapa saya sarankan bagi kalian penderita penyakit saraf tersebut itu untuk melakukan suatu rehabilitasi dan latihan-latihan di rumah. Salah satu tujuannya adalah untuk mencegah pengecilan dan kelemahan otot-otot, teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan membuat bagaimana cara untuk mengatasinya dan cara untuk mencegahnya dengan melakukan terapi-terapi di rumah seperti yang saya akan lakukan ini. Nah, bagaimana terapinya dan latihannya? Simak videonya sampai akhir, teman-teman. Oke, teman-teman, langsung saja kita masuk ke latihannya. Di sini saya akan memberikan suatu latihan yang sederhana, bisa kalian lakukan untuk terapi di rumah. Jadi, ini adalah latihan yang hukumnya wajib bagi kalian penderita penyakit saraf tersebut, karena ini digunakan untuk mengatasi dan tentunya juga mencegah suatu pengecilan otot-otot di area kaki. Nah, bagaimana latihannya? Langsung saja kita masuk ke gerakan yang pertama. Pertama-tama kalian cukup berdiri menghadap tembok. Jadi siapkan tembok seperti ini. Kemudian teman-teman tangannya bisa menempel di tembok seperti ini. Kemudian silahkan kalian melakukan gerakan seperti ini, jinjit-jinjit seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini teman-teman jangan pernah meremehkan gerakan ini, karena biasanya penderita penyakit saraf tersebut itu adanya pengecilan otot di area betis ini mengecil, otot depan sini mengecil, kemudian otot paha depan, paha belakang ini juga mengecil. Jadi ketika melakukan gerakan seperti ini gerakannya adalah memompa. Jadi peredaran darahnya juga lancar, penyebaran impuls-impuls sarafnya juga lancar, kemudian juga melatih otot-otot di area betis dan otot-otot di area paha. Jadi ketika melakukan gerakan seperti ini, seperti ini semuanya gerak, teman-teman. Mulai dari sini, sini, dan sini, teman-teman. Nah, ini bisa dihitung 1 sampai 10, diulangi sebanyak 3 kali. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Kemudian teman-teman bisa istirahat. Setelah istirahat 1-2 detik, kalian coba lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi istirahat, kemudian setelah istirahat diulangi lagi. Jadi 3 kali ya teman-teman. Nah, gerakan ini bisa kalian lakukan pagi, siang, sore, karena gerakan ini cukup sederhana dan bisa untuk mengatasi dan mencegah suatu pengecilan otot-otot di area kaki. Dengan melakukan jinjit-jinjit seperti itu, yang semula otot di area betis ini, betis belakang, kemudian depan, paha itu mengecil. Dengan melakukan gerakan memompa jinjit-jinjit seperti itu, maka perlahan-lahan ototnya akan kuat dan ukuran ototnya semakin hari akan semakin besar teman-teman. Nah, jadi akan kembali normal lagi dengan melakukan gerakan seperti ini teman-teman. Gerakan ini cukup benar-benar sederhana, silahkan dicoba. Jika kalian belum kuat, maka dilakukan secara perlahan-lahan aja. Konsepnya step by step, nanti perlahan-lahan pasti akan membaik teman-teman. Nah, itu adalah gerakan yang pertama, silahkan dicoba setiap hari, setiap saat. Oke, kita lanjut ke gerakan yang kedua. Oke teman-teman, kita masuk gerakan yang kedua. Gerakan kedua ini dilakukan dengan tiduran teman-teman. Tiduran seperti ini. Kita usahakan berbaring terlentang, kemudian kakinya ini ditekuk seperti ini. Kedua kaki ditekuk seperti ini. Kemudian kaki yang sakit atau kaki yang mengecil otot-ototnya, saya di sini dengan perumpamaan kaki yang mengecil di area kanan teman-teman. Nah, kaki kanan ini diangkat, kemudian ditaruh di atasnya, nih di atasnya lutut yang tidak sakit. Jadi segini, dia ditaruh segini teman-teman. Ditaruh seperti ini. Kemudian kita mainkan suatu pompa, naik turun di area kaki yang sakit. Jadi seperti ini. Nah, ini digunakan untuk menguatkan otot-otot di area sini, sini, dan di area seperti sini teman-teman. Nah, selain digunakan untuk menguatkan otot-otot, ini juga akan melonggarkan nih di bagian tulang belakang sini. Otot-otot di area tulang belakang khususnya pinggang. Jadi khususnya di area lumbal. Yaitu penderita penyakit saraf tersebut kan biasanya masalahnya ada di pinggang atau di area lumbal. Itu akan kendor dengan melakukan gerakan seperti ini. Nah, gerakan kedua, hitungannya masih sama, dihitung 1-10, kemudian istirahat, kemudian diulangi lagi. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian istirahat. Istirahatnya bisa 1-5 detik. Kemudian dinaikkan lagi. 1, dihitung lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Istirahat, kemudian diulangi lagi. Nah, bagi teman-teman biasanya penderita penyakit saraf tersebut itu kasusnya itu belum bisa menaikkan kaki yang sakit ini di atas kaki yang tidak sakit seperti ini. Biasanya akan merasakan suatu kaku dan merasakan suatu rasa nyeri. Nah, saran saya,
kalau belum bisa tinggi seperti ini, kita gunakan metode awal tadi, yaitu step by step. Jadi kalau belum bisa tinggi, ya kaki yang sakit ini diturunkan. Jadi kan tadi kan segini, diturunkan segini teman-teman, supaya tidak terlalu tinggi dan bisa dinaikkan. Nah seperti ini, disilangkan, dinaikkan seperti ini, baru kita gunakan begini. Nah begini. Kalau segini belum bisa, diturunkan lagi, agak turun segini. Yang penting tidak lurus, ada sudutnya segini. Itu kemudian kita mainkan seperti ini. Nah gerakan ini memang gerakan yang digunakan untuk apa? Untuk menguatkan dan mengatasi suatu pengecilan otot-otot teman-teman. Silahkan kalian coba. Kalau segini sudah bisa, dinaikkan lagi sampai benar-benar full segini, baru bisa. Nah seperti ini. Nih naik seperti ini, kemudian istirahat. Nah ini gerakan yang kedua, gerakan sederhana. Silahkan kalian mencobanya. Jadi dirangkai dengan gerakan 1, dilakukan gerakan 1, gerakan 2, sama gerakan yang ketiga ini yang akan saya berikan setelah ini. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke gerakan yang ketiga atau gerakan yang terakhir untuk mengatasi suatu kaki mengecil akibat penyakit saraf tersebut. Nah bagaimana gerakannya? Gerakannya itu kita tiduran lagi teman-teman, tiduran seperti ini, kemudian tidur terlentang, kemudian kita mau menguatkan otot-otot di area hamstring atau paha bawah, quadriceps atau paha depan, sama otot-otot di area betis, supaya ketika menguat nanti ukurannya akan kembali normal. Nah gerakannya seperti apa? Gerakannya cukup sederhana. Silahkan berbaring terlentang, kemudian kaki yang sakit atau kaki yang mengecil itu perlahan-lahan dinaikkan ke atas seperti ini. Nah seperti ini, cukup seperti ini, tetapi ditahan. Hitungannya sama, dihitung 1 sampai 10. Kalau belum kuat menahan, bisa dihitung 1 sampai 5 dulu. Diulangi sebanyak berapa? Diulangi sebanyak 3 kali. Sama-sama diulangi sebanyak 3 kali teman-teman. Nah seperti ini. Nah ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian diturunkan. Nah nanti kalau segini sudah bisa, agak dinaikkan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diturunkan. Kemudian kalau segitu nanti kalian coba rutinkan setiap hari, sudah bisa, maka dinaikkan lagi teman-teman sampai 90 derajat seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian istirahatkan. Nah ini adalah gerakan yang ketiga yang dapat kalian coba untuk mengatasi dan mencegah suatu kaki mengecil akibat saraf tersebut. Nah teman-teman, itu tadi adalah 3 latihan yang dapat kalian coba terapkan di rumah. Latihannya cukup sederhana. Silahkan kalian mewajibkan atau mengharuskan setiap hari melakukan 3 latihan tersebut, pagi, siang, sore. Selain untuk mencegah dan mengatasi kaki mengecil, itu juga dapat mempercepat penyembuhan penyakit saraf tersebut. Nah teman-teman, mungkin video ini cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat untuk mengatasi suatu kaki mengecil akibat penyakit saraf tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video tips selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.